Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @acepsaeb88. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Impian Pupus Sang Pengantin. Sore itu di suatu rumah berbilik bambu di sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Rumah yang teduh karena terletak berdekatan dengan rerumpunan bambu yang rindang. Isah, si gadis putri Pak Ramijan dan Bu Surtini, sedang di kamarnya bersama ibunya. Gadis tersebut sedang disisiri sang ibunda, sembari berkeluh kesah mengenai hari pernikahannya yang seminggu lagi akan digelar. Bu, Isah merasa tidak percaya diri. Pernikahan ini bagiku terlalu mendadak, Bu. Padahal baru kemarin dia datang melamar, tahu-tahu seminggu lagi, ucap Isah seolah mengungkap keresahannya. Loh, pengennya Nak Ramlan memang begitu, Nduk. Kamu jangan khawatir, Nak Ramlan tidak bakal kecewain kamu, tukas Bu Surtini lembut. Isah menatap lekat-lekat bayangan dirinya di cermin. Ia menghela nafas saat teringat kepada pemuda satu kampungnya itu. Pemuda itu sangat berharap dapat meminangnya. Sayangnya pemuda itu keduluan oleh Ramlan, yang merupakan seorang pengusaha pengepul sabut kelapa dari Cirebon. Kini pemuda itu seolah menghilang pasca mengetahui sang gadis impiannya dilamar laki-laki lain, dan lamarannya mendapat lampu hijau baik dari orang tuanya maupun gadis itu. Bu, aku merasa tidak enak loh sama Mas Budi, padahal dia orangnya baik sekali, tutur Isah disambut senyuman sang ibu. Baik saja tidak cukup, Dok. Baik tapi pengangguran, kamu nanti mau dikasih makan apa? Kata Bu Surtini. Iya sih, Bu, tapi tetap saja aku merasa tidak enak sama dia, kata Isah sembari mengambil kotak berwarna merah di hadapannya. Doakan saja Nak Budi segera mendapatkan calon yang cocok, tidak perlu mengkhawatirkannya. Dia pasti tahu harus bagaimana, ucap Bu Surtini. Isah mengangguk kemudian menatap cincin yang berada di dalam kotak merah tersebut. Sebuah cincin emas bermatakan berlian yang berkilau. Malam menjelang di suatu lahan pemakaman umum. Seorang pemuda berkemeja warna biru dan celana jeans sobek terlihat sedang berlutut di depan sebuah makam dengan batu nisan yang telah kabur dimakan lumut. Pemuda tersebut kedua matanya terlihat berkaca-kaca. Boh, kemana lagi aku harus berkeluh kesah? Dirimu kini sudah tiada, sedangkan aku telah berusaha menjalani hidup yang berat ini, ucapnya. Gadis yang kusayangi dan kuimpikan sebentar lagi menjadi istri orang. Kemana lagi harus kusangkutkan hidupku yang malang ini? Pemuda tersebut rupanya adalah Budi, yang sebelumnya menjadi bahan curhatan Isah di hadapan ibundanya. Budi yang telah mendengar kabar bahwa Isah akan segera melangsungkan pesta pernikahannya, hanya bisa menangis bersedih hingga bersimpuh di hadapan makam almarhumah neneknya. Budi adalah seorang pemuda yang sedari kecil telah yatim piatu. Kedua orang tuanya telah lama tiada. Ketika kecil neneknya lah yang membesarkannya.
hingga ia berumur 12 tahun, nenek yang telah membesarkannya berpulang ke rahmatullah. Otomatis Budi hidup sebatang kara tanpa keluarga. Kini malam semakin larut. Budi belum juga meninggalkan makam neneknya. Ia masih bersimpu di sana seolah berharap bahwa neneknya akan bangkit. Mendadak Budi mencium bau amis seperti dari daging mentah. Bau tersebut semakin kuat saja, membuatnya seakan menutup hidung. Budi pun celingukan ke segala arah. Bau amis semakin menyengat, membuat perutnya terasa mual. Saat ia hendak muntah, terdengar suara cekikikan melengking yang semakin lama semakin mendekat. Sembari menahan mual, Budi menatap ke arah sumber suara. Tidak ada apa-apa, hanya gelap yang terlihat. Saat memutarkan pandangan, Budi melihat sesosok perempuan berambut panjang sepinggul, berpakaian gombrong berwarna merah dekil, sedang melotot ke arah Budi. Itu adalah kuntilanak merah, yang merupakan satu yang terlangkah dari jenisnya. Ah! Terdengar jeritan Budi yang bergema di malam yang kelam itu. Keesokan harinya warga setempat geger saat menemukan Budi tersangkut dalam keadaan tidak sadarkan diri di sebatang pohon di tebing seberang lahan pemakaman yang mengarah langsung ke sungai di bawahnya. Selanjutnya warga membawa Budi ke puskesmas tidak jauh dari lokasi. Beberapa orang warga yang sedang menunggu di ruang tunggu puskesmas berbincang-bincang tentang pemuda yang mereka temukan di tebing jurang itu. Saya melihatnya selepas maghrib menuju ke lahan pemakaman. Saya heran, mau ngapain dia jam segini ke kuburan, ujar salah seorang warga. Pak Husin melihatnya, tukas warga yang lain. Iya, tapi saya melihatnya dari kejauhan, dan saya sedang terburu-buru karena ada tamu di rumah. Tidak taunya anak itu paginya pingsan, tersangkut di pohon pinggir jurang, kata Pak Husin. Pak Anwar, sepertinya dia sudah siuman. Pak Anwar memperdengarkan percakapan antara dokter dengan pasien yang adalah Budi. Terdengar percakapan mereka yang dirasanya tidak biasa. Anda baik-baik saja, Nak, ujar dokter. Hening sejenak kemudian Budi pun berucap, saya melihatnya, dia sangat cantik. Kata-kata Budi yang dilanjutkannya dengan tertawa aneh membuat semua orang terkejut. Kenapa orang itu ya? Ucap salah seorang pengunjung puskesmas. Dia bukannya pasien yang tadi pagi ditemukan di pinggir jurang. Aneh sekali ya, apa dia gila? Terdengar kembali dokter berbicara. Nak Budi, apa yang sebenarnya telah terjadi? Kenapa kamu bisa ada di tebing jurang? Tanya dokter lagi. Budi pun hanya menjawab melantur. Saya melihat dia mengedipkan matanya kepada saya. Dia sangat cantik. Saya ingin menikah dengannya. Saya ingin ikut dengannya. Ya, jawab Budi melantur. Perkataan Budi dilanjutkan dengan bentakannya yang membuat siapapun merasa ciut. Dari dialognya telah diketahui bahwa Budi rupanya mengalami gangguan kejiwaan. Setelah ia diganggu makhluk mistis yang jarang diketahui orang, yaitu kuntilanak merah. Kuntilanak merah diketahui jarang sekali menampakkan diri. Makhluk mistis berwujud perempuan berambut panjang berpakaian serba merah dengan wajahnya yang menakutkan itu konon hanya muncul di area pekuburan saja. Tidak seperti kuntilanak biasa yang bisa ada di mana-mana. Kuntilanak tersebut konon bukan hanya menakuti, tetapi juga bisa mencelakakan hingga kematian.
Namun untuk kasus Budi, kuntilanak tersebut tidak sampai membuatnya terbunuh. Namun karena serangannya, Budi kini mengalami gangguan jiwa. Sementara warga desa memutuskan untuk mengurung Budi di dalam kerangkeng karena ia sering mengamuk, bahkan melukai seorang anak kecil dengan membantingnya ke tanah. Alasan warga tidak membawanya ke rumah sakit jiwa adalah karena jauhnya lokasi dan sulitnya akses jalan. Mungkin dengan cara dikerangkeng, Budi akan sembuh dengan sendirinya. Dan itu adalah harapan yang mustahil terwujud. Warga juga pernah meminta bantuan orang pintar yang dalam hal ini adalah dukun. Pemuda ini diganggu kuntilanak merah. Jiwanya kini telah menjadi milik demit kuburan itu. Mbah Dukun berucap dengan kedua matanya terpejam di hadapan Budi yang terpasung. Lalu apa yang harus kami lakukan, Mbah? Tanya Pak Anwar. Bapak atau ibunya harus melakukan ritual tabur bunga kamboja di kuburan seseorang yang arwahnya menjadi kuntilanak merah. Ritual itu harus dilakukan di malam Jumat Kliwon, sembari menyembelih seekor ayam cemani. Paginya, ritual dilanjutkan dengan melakukan buang air besar di setiap sudut ruangan di mana anak ini dipasung. Panjang lebar Mbah Dukun menyampaikan tata cara ritual. Pak Anwar dan Pak Husin saling pandang sambil mengangkat bahu. Mereka berdua tidak mau mengikuti anjuran Mbah Dukun. Mereka pun merasa menyesal karena telah memanggilnya. Seharusnya saya tidak mengikuti saran Mbok Tumi ini. Katanya tabib, nggak taunya dukun sesat, gerutu Pak Husin. Mungkin kita seharusnya memanggil Pak Kiai Adar. Mudah-mudahan beliau bisa membantu, ujar Pak Anwar. Kamu yakin bukannya Kiai Adar mudah kerasukan? Tanya Pak Husin. Pak Anwar pun nampak tercenung. Iya sih, tapi siapa lagi yang mampu menolong anak ini? Singkat cerita, Pak Husin dan Pak Anwar mendatangkan Kiai Adar ke rumah di mana Budi dikurung. Rumah tersebut sejatinya memang rumah Budi yang merupakan peninggalan mendiang neneknya. Pak Adar terkesiap saat melihat kondisi Budi yang memprihatinkan. Ia berkali-kali mengucapkan istighfar. Karena hantu, dia menjadi begini, ujar Pak Adar. Entahlah Pak Kiai, kalau menurut penerawangan dukun sih begitu, tukas Pak Anwar. Pak Adar kembali beristighfar. Percaya dengan dukun itu musyrik, Pak. Percayalah hanya kepada Allah, Tuhan penguasa seluruh alam semesta. Banyak orang beriman, berilmu, berakal sehat, kenapa malah meminta tolong dukun? Pak Adar tampaknya marah setelah mendengar penuturan Pak Anwar. Ia berkali-kali mengucap istighfar setelah itu. Maafkan kami, Pak. Kami hanya mengikuti saran dari tetua, tukas Pak Husin sembari menatap antara merasa ngeri dan lucu ke arah Pak Adar. Saran dari tetua desa ini, saran dari Bu Tumi ini, ada-ada saja di desa ini. Dukun beranak kok dijadikan tetua? Apa tidak ada laki-laki yang pantas untuk menjadi tetua di desa ini? Kata Pak Adar masih dengan nada agak sewot. Mbok Tumi ini hanyalah meneruskan tampuk kepemimpinan almarhum Mbah Sari dan suaminya. Lagi pula kami belum sempat mengadakan musyawarah tingkat desa untuk menunjukkan tetua desa, Pak, tukas Pak Husin. Ya sudah, saya pusing mendengarnya. Lebih baik saya mulai prosesi pengobatannya. Apapun penyebabnya, pasti tidak jauh dari beban pikiran, kata Pak Adar kemudian mulai membaca kalimat-kalimat untuk menyadarkan Budi dari pengaruh jin. Waktu berlalu, setelah selesai Pak Adar pun pulang. Segala prosesi yang dilakukannya ia anggap telah berhasil menyembuhkan Budi.
Namun bukti bahwa Budi telah sembuh belum terlihat karena pemuda itu saat ini dalam keadaan tertidur. Kita tinggalkan dulu Budi bersama dua orang warga yang getol berusaha menyembuhkannya. Seminggu telah berlalu. Pesta pernikahan Isa dan Ramlan pun digelar di kediaman mempelai wanita. Entah hari itu dibilang hari bahagia atau bukan, yang jelas Isa selalu terpikiran Budi. Apalagi setelah ia tahu bahwa pemuda itu kini dalam kondisi tidak waras. Dalam hati Isa merasa bersalah karena memilih menikah dengan orang lain. Namun ia harus melakukannya jika tidak ingin dianggap anak pembangkang. Selama di kursi pelaminan, Isa tidak berhenti termenung. Ia sering dikagetkan tamu undangan yang naik untuk menyalaminya dan memberi ucapan selamat. "Kamu itu kenapa, Dok? Ada apa? Cerita sama aku," ucap Ramlan perlahan. Rupanya ia mengetahui gelagat Isa yang terlihat sering sekali termenung. "Tidak apa-apa, Mas. Tidak ada yang aku pikirkan. Mas tidak usah khawatir," jawab Isa sembari tersenyum berusaha menyembunyikan wajah muramnya. Ramlan pun membalas senyuman Isa. Ia merasa sedikit lega dengan jawaban Isa. Saat sore menjelang, selesai sudah acara resepsi pernikahan. Saat malam tiba, tibalah saatnya pasangan pengantin baru tersebut memasuki kamar. Karena mereka berdua tidak pacaran sebelumnya, untuk berdua dalam satu kamar dirasanya begitu canggung. Baik Isa dan Ramlan hanya bisa saling memunggungi di atas tempat tidur. Cukup lama mereka seperti itu hingga Ramlan memberanikan diri untuk menyentuh jari-jari istrinya tersebut. Namun tiba-tiba, "Ah, siapa kamu?" Itu adalah teriakan Ramlan yang merasa kaget saat mendapati sesosok nenek-nenek yang berbaring bersamanya. "Kamu yang siapa?" balas nenek-nenek tersebut sambil bangkit kemudian menjauh dari sosok kakek-kakek di hadapannya. Akhirnya kakek-kakek dan nenek-nenek tersebut saling melototi karena terkejut, sangat-sangat terkejut. Padahal beberapa saat yang lalu mereka berdua adalah pasangan baru menikah, yaitu Isa dan Ramlan. Kenapa mereka berdua sekarang menjadi kakek-kakek dan nenek-nenek? Apa yang telah terjadi pada mereka berdua? Rupanya keributan antara mereka berdua terdengar oleh kedua orang tua Isa dan adik laki-lakinya. "Ada apa, Dok? Nah, Ramlan, ada apa?" seru Bu Surtini sembari berlari ke arah pintu kamar Isa dan Ramlan. Adik laki-laki Isa bernama Rizal juga turut menghampiri kamar Isa dan Ramlan, kemudian menggedor-gedornya. "Kak Isa, Kak Ramlan, buka pintunya, ada apa sebenarnya?" seru Rizal lantang. Sementara di dalam kamar, Isa dan Ramlan tampak sok berat. Mereka berdua duduk di atas ranjang sembari mengusap wajahnya berkali-kali. Tidak lama kemudian Pak Ramijan menatap bergantian ke arah Ramlan dan Isa. Ia merasa heran dengan apa yang telah dialami putri dan menantunya tersebut. "Jadi kalian melihat masing-masing dari kalian menjadi berwajah tua seperti nenek-nenek atau kakek-kakek," ujarnya sambil membetulkan letak peci. "Iya Bapak, saya melihat Mas Ramlan berubah menjadi seperti kakek-kakek, dan Mas Ramlan pun sebaliknya melihat saya menjadi seperti nenek-nenek." Isa menatap ke arah ayahnya dengan raut wajah tegang dan penuh ketakutan. Ramlan nampak menunduk. Ia rupanya masih merasa shock setelah hal buruk yang dialaminya di malam pertamanya dengan sang istri.
Saya heran, Pak, kenapa ini bisa terjadi? Apakah ada seseorang yang menaruh dendam pada Isa? Saya pribadi tidak merasa memiliki musuh ataupun orang yang pernah saya sakiti, tutur Ramlan. Pak Ramijan pun menghela nafas. Ia mencoba mengingat kembali kejadian masa lalu, entah itu terkait dirinya maupun putrinya. Bapak tidak berhasil mengingatnya. Bapak yakin putri Bapak tidak pernah memiliki masalah dengan siapapun. Ya sudah, sebaiknya kalian beristirahat. Apapun yang terjadi, teriak saja, panggil Bapak atau Ibu. Pak Ramijan menyudahi pertemuan mendadaknya tersebut. Selanjutnya seluruh penghuni rumah kembali ke kamar masing-masing. Sementara Ramlan dan Isa masih merasa was-was, takut kejadian serupa terulang lagi. Di malam yang sama di rumah Budi, Pak Anwar datang sembari membawa sebuah bakul nasi kecil lengkap dengan isinya. Ia memasuki rumah tersebut kemudian terbelalak saat melihat kurungan Budi dalam keadaan terbuka dan pengisinya tidak ada di sana. Budi kabur, ini tidak bisa dibiarkan. Dia akan melukai orang-orang jika terlepas begini. Aku harus menemukannya dan membawanya kembali, ucap Pak Anwar sembari menaruh bakul nasinya. Selanjutnya dengan diterangi lampu obor, ia menyusuri seisi rumah, kemudian keluar setelah yang dicarinya tidak ditemukan. Pak Anwar seorang diri menelusuri jalan perkampungan di tengah malam gelap gulita. Ia terus melangkah kemudian berhenti di depan rumah Pak Ramijan yang tadi siang mengadakan pesta pernikahan putrinya. Ia mengerutkan kening saat melihat sesuatu siluet warna merah mengapung di atas rumah tersebut. Siluet tersebut kemudian menghilang. Meski hati diliputi tanda tanya, Pak Anwar meninggalkan pelataran rumah Pak Ramijan. Selanjutnya ia melangkah semakin jauh hingga mencapai suatu area yang sangat menyeramkan, yaitu lahan pemakaman. Ia menyoroti area tersebut. Ia berpikir jika Budi akan kembali ke arah pemakaman di mana sebelumnya pemuda tersebut ditemukan di pinggir jurang seberang area itu. Pak Anwar menyusur jalan yang berada di antara bibir jurang dan pekuburan tersebut. Ia menyoroti setiap jangkal area tersebut. Tidak lama kemudian ia menemukan apa yang dicarinya. Rupanya benar Budi berada di sana, tepatnya di kuburan mendiang neneknya. Pemuda kurang waras tersebut terlihat sedang duduk di atas batu nisan kuburan. Tentu saja ia melakukannya karena ketidakwarasannya. "Ah, kau di sini rupanya. Ayo pulang nak Budi. Jangan terlalu jauh dari rumah. Bahaya loh," ucap Pak Anwar seraya menghampiri Budi. Pemuda itu tidak menyahut. Wajahnya tertunduk seolah sedang menatapi kuburan neneknya. Terus menunduk tanpa menghiraukan kata-kata Pak Anwar. "Nak Budi, ayo pulang. Ini sudah malam sekali loh. Jangan keluyuran ke kuburan malam-malam begini. Bahaya." Pak Anwar mendekati Budi dan tanpa ragu menyentuh pundaknya. Tiba-tiba Budi mengangkat muka, menatap garang ke arah Pak Anwar disertai kedua tangan melayang, kemudian mencekik leher Pak Anwar dengan kuatnya. Lepaskan saya." Pak Anwar berusaha berontak saat cekikan Budi semakin kuat saja. Ia bahkan sebentar lagi kehabisan nafas karena saking kuatnya cekikan Budi. Di saat sedang mencekik Pak Anwar, sosok Budi mendadak berubah wujud menjadi sosok kuntilanak merah yang mengeluarkan bau amis yang sangat menyengat.
Sosok hantu perempuan tersebut juga cekikikan. Dengan suaranya yang menerobos masuk merobek gendang telinga Pak Anwar. Lama sekali kuntilanak merah mencekik Pak Anwar, hingga laki-laki malang itu pun tewas dengan mata mendelik, serta mulut ternganga penuh darah. Tubuh Pak Anwar jatuh berdebum ke tanah bersama lampu obornya. Tubuh malangnya terbujur kaku di samping makam yang tidak bertuliskan nama di batu nisan itu. Keesokan harinya seluruh warga desa dibuat gempar dengan meninggalnya Pak Anwar. Ditambah lagi meninggalnya secara tidak wajar dengan lokasi tempat yang juga tidak biasa. Kasihan Pak Anwar, dia yang selalu merawat pemuda itu bersama Pak Husen, sekarang pemuda itu entah kemana, ujar seorang warga yang sedang menyaksikan proses evakuasi jasad Pak Anwar dari lokasi. Pak Husen tidak terlihat berada di sini, kemana dia gerangan? Kata warga yang lain menimpali. Tidak lama muncul Pak Ramijan yang rumahnya memang tidak terlalu jauh dari lokasi. Saya semalam memang mendengar suara langkah kaki, tapi saya tidak mengeceknya karena waktu itu saya sedang memeriksa hasil ujian anak-anak, ucap Pak Ramijan di hadapan para warga yang ada di sana. Singkat cerita, warga desa bergotong royong memakamkan jasad Pak Anwar. Sembari di benak masing-masing masih bertanya-tanya seputar penyebab kematian Pak Anwar. Mereka mengantarnya ke peristirahatannya terakhirnya. Pak Rudi, saya merasa agak bingung. Jika saya teliti dengan seksama, kedua telapak tangan Pak Anwar itu menempel di lehernya, seolah-olah ia mati karena mencekik dirinya sendiri. Tapi untuk apa dia melakukan itu? Ujar seorang warga di suatu malam di pos ronda. Pak Rudi nampak mengerutkan kening. Bisa jadi ia memang bunuh diri, tapi bukan karena kemauannya, melainkan karena ada sesuatu yang mendorongnya untuk bunuh diri, tukasnya. Jelas sekali saya melihat bekas cekikan di lehernya, seukuran telapak tangannya. Artinya Pak Anwar memang bunuh diri. Tapi dia melakukannya di kuburannya Mbok Darmi, neneknya Budi. Ini sangat mengherankan, kata warga bernama Pak Samiun. Secara kebetulan Pak Anwar adalah orang yang paling getol merawat Budi. Tapi kalau Mbok Darmi yang membunuhnya, ngapain juga? Bukannya seharusnya ia berterima kasih karena cucunya telah dirawat oleh Pak Anwar. Pak Samiun tiba-tiba melihat ke arah ujung jalan dari pos ronda. Ia melihat seorang berjalan tergopoh-gopoh. Semakin dekat semakin jelas jika orang tersebut adalah Pak Husen yang berjalan tanpa penerangan. Pak Husen, ucap Pak Samiun seraya bangkit dari duduknya. Pak Husen dari mana saja? Kok baru kelihatan? Tanya Pak Rudi. Pak Husen berhenti tepat di depan pos ronda. Saya baru mendapat kabar bahwa Pak Anwar telah meninggal. Saya baru datang dari kecamatan, Pak. Saya berjalan kaki dari sana selama 2 hari semalam dan sekarang baru sampai, jawabnya kemudian menghampiri kedua warga itu. Beberapa lama kemudian Pak Husen tampak mendengarkan penjelasan baik dari Pak Rudi maupun Pak Samiun. Beberapa kali ia mengucap istighfar setelah mendengar penjelasan dua warga tersebut. Masih di malam yang sama di rumah Pak Ramijan, kejadian serupa terulang lagi saat hendak memulai aktivitas suami istri. Isa dan Ramlan kembali diganggu oleh wajah keduanya yang berubah menjadi seperti kakek-kakek dan nenek-nenek. Seperti sebelumnya mereka berteriak-teriak ketakutan hingga keluar dari kamar.
Hingga beberapa saat kemudian di ruang tengah, Pak Ramijan mengurut kening sembari menatap ke arah putrinya. "Duk, ceritakan pada bapak dan suamimu soal Arjo. Bapak baru dengar tentang hubungan dengan laki-laki itu," ujar Pak Ramijan membuat Isah terkejut. Ramlan lantas menatap ke arah Isah dengan penuh selidik. "Duk, siapa lagi itu? Laki-laki yang mana lagi?" tembaknya dengan nada tegang. Isah terlihat ketakutan. Ia menghela nafas berkali-kali sembari terkadang menelan ludah. Keringat dingin mengucur di wajahnya hingga melunturkan kosmetiknya. "Jawab, Duk, kamu punya hubungan apa dengan orang yang bernama Arjo?" Ramlan semakin tidak sabar ketika melihat Isah malah membisu bahkan mematung. "Sabar Mas Ramlan, biarkan Isah jawab dulu," ucap Bu Surtini yang merasa seolah semua orang di ruangan tersebut sedang memojokkan putrinya. "Baik Bu, Duk, jawab pertanyaanku sama Bapak. Aku tidak akan marah apapun yang kamu akan ceritakan," tukas Ramlan memelankan intonasi suaranya. Isah menghela nafas beberapa kali hingga kemudian ia berbicara. "Aku dulu sama Mas Arjo pernah berpacaran. Kami bahkan sempat saling setuju untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Namun kejadian itu membuat saya memutuskan untuk meninggalkan Mas Arjo agar saya terhindar dari dia. Maka saya setuju untuk menikah dengan Mas Ramlan." Isah berhenti berbicara sejenak. "Kejadian apa?" tanya Rizal yang turut berada di sana. "Mas Arjo mengkhianatiku. Dia selingkuh, bahkan berbuat mesum dengan perempuan lain. Setelah itu dengan entengnya dia meminta maaf setelah saya tahu perbuatannya. Tentu saja saya tidak mau memaafkannya. Saya tinggalkan dia. Saya pun menikah dengan Mas Ramlan dengan harapan Mas Arjo tidak lagi mengejar-ngejar saya," tutur Isah seraya terisak saat mengingat masa lalu yang menyesakan dadanya tersebut. "Begitu rupanya. Kenapa kamu tidak pernah cerita, Dok, bahwa Arjo itu pernah menjadi pasangan harammu?" tukas Pak Ramijan. Isah hanya menunduk, tidak berkata-kata lagi. "Besok Bapak akan mengundang Pak Adan kemari. Semoga saja beliau bisa membantu kita. Bukan tidak mungkin apa yang kalian alami adalah karena ulah jahil orang yang dendam sama kamu, Dok," kata Pak Ramijan. Keesokan harinya tepat pada pukul 9 Pak Adar telah tiba di rumah Pak Ramijan. Di dalam rumah ia tampak mengitarkan pandangannya sambil manggut-manggut. "Rumah ini sudah berapa lama berdiri, Pak?" ujarnya ke Pak Ramijan. 20 tahun yang lalu, Pak." "Memangnya kenapa, Pak? Apa ada hubungannya dengan apa yang anak dan mantu saya alami, Pak?" tukas Pak Ramijan sembari bertanya. Pak Adar menggelengkan kepalanya. "Bukan rumahnya, tapi kuburan di bawahnya." Sontak perkataan Pak Adar membuat semua orang yang berada di sana terkejut. "Apa? Di bawah rumah ini ada kuburan? Bagaimana mungkin, Pak? Tanah ini saya beli dari warga sini juga. Awalnya di sini adalah perkebunan cengkeh, makanya ada cukup banyak pohon cengkeh di sini," tukas Pak Ramijan dengan nada kaget. "Iya, tanah ini memang bekas perkebunan cengkeh. Tapi sebelum menjadi perkebunan cengkeh, di tanah ini pernah dikuburkan seorang perempuan muda yang konon meninggalnya karena diguna-guna. Saya pernah mendengar cerita itu dari almarhum paman saya," kata Pak Adar menjelaskan. "Lalu terkait gangguan yang selalu mendatangi anak dan mantu saya, apakah itu berhubungan dengan kuburan di bawah rumah? Juga apakah dengan pindah rumah gangguan itu akan hilang?" tanya Pak Ramijan beruntun. "Satu-satu, Pak, pertanyaannya. Saya jadi bingung harus menjawab yang mana dulu." tukas Pak Adar. Pak Ramijan tampak menggaruk kepalanya.
merasa tidak enak karena telah bertanya begitu banyak. Seharusnya kuburan ini tidak menimbulkan gangguan apapun. Lawong di dalamnya kan orang yang sudah meninggal. Mana bisa orang yang sudah meninggal mengganggu orang yang masih hidup. Tapi ya meskipun begitu, gangguan bisa saja muncul karena campur tangan pihak luar. Misalnya karena ada orang yang dengki atau sakit hati sama pengisi rumah ini. Maka adanya kuburan itu semakin memberi dia peluang untuk menjahati penghuni rumah. Papar Pak Adar panjang lebar. Gangguan itu juga tidak akan hilang meski seluruh penghuni rumah pindah tempat, tinggal sejauh apapun jaraknya dari sini. Jadi yang bisa kita lakukan adalah berusaha meminimalisir gangguan, serta tidak lupa terus berdoa. Sebagai langkah awal, saya akan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran hingga maghrib tiba, Pak. Kenapa hanya sampai maghrib? Karena saya harus mengajar ngaji anak-anak di pondok. Apalagi nanti malam saya juga ada janji dengan Pak Kiai Junaidi. Tambahnya lagi. Terima kasih Pak, tidak apa-apa meski hanya sampai maghrib juga. Semoga gangguan ini segera berakhir, tukas Pak Ramijan. Pak Kiai, saya mau tanya, bagaimana kalau seandainya nanti malam adalah puncak dari gangguan itu? Soalnya kami sudah 2 malam mengalami hal yang sama. Di malam yang ketiga mungkin akan sangat buruk. Bukan saya sok tahu, tapi entah kenapa firasat saya mengatakan itu. Ujar Ramlan membuat semuanya menatap ke arahnya dengan heran. Saya juga merasa seperti melihat almarhum ibu saya sedang menunggu saya di alam sana, Pak. Kata-kata Ramlan barusan sukses membuat semuanya terkejut. Mas, jangan berbicara seperti itu. Jangan membuat saya, bapak dan ibu jadi khawatir, Mas. Serga Isa merasa ngeri dengan kata-kata Ramlan. Nak Ramlan, apapun yang akan terjadi, suka tidak suka, mau tidak mau, jika itu memang yang harus terjadi, apa boleh buat? Terkadang yang baik tidak selalu menang. Tukas Pak Ramijan membuat Isa dan Bu Surtini melihat ke arahnya dengan sengit. Bapak bicara apa sih? Bisa-bisanya ngomong kayak begitu, serga Bu Surtini dengan kesal. Pak Adar nampak mengerutkan kening sesaat setelah mendengar kata-kata Pak Ramijan. Saya akan mulai membacakan ayat sucinya. Terlebih dahulu saya akan berwudu. Di mana kamar mandinya, Pak? Bu? Ujar Pak Adar seraya bangkit dari duduknya. Ikut saya, Pak. Tukas Pak Ramijan seraya beranjak menuju ruang belakang rumah. Setelah selesai berwudu, Pak Adar mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Tidak lupa Pak Ramijan bersama seluruh anggota keluarga yang tidak berhalangan turut serta. Waktu terus beranjak, pagi beranjak siang, dan siang pun beranjak sore. Tidak terasa pasca maghrib telah tiba. Saatnya Pak Adar untuk pulang. Sementara mengaji dilanjutkan oleh keluarga hingga pukul 10 malam. Setelah jam tersebut seluruh keluarga kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Malam itu di dalam rumah terasa agak panas. Hal itu membuat seluruh penghuni rumah merasa kegerahan. Karena panas, sebagian dari mereka memilih untuk kembali keluar dari kamar, termasuk Isa dan juga Ramlan. Mereka mencoba mengusir gerah dengan duduk di ruang tengah. Tidak lama terdengar Bu Surtini memanggil Isa dari dapur. Dok, kerokin ibu sini. Ibu sedang tidak enak badan. Sepertinya ibu sedang masuk angin, ujar Ibu Surtini. Iya Bu, tukas Isa. Mas Ramlan, maaf, saya tinggal dulu ya. Tidak apa-apa kan? Katanya ke Ramlan. Oh, silahkan Dok, tidak apa-apa kok. Tukas Ramlan mempersilahkan istrinya. Terima kasih Mas, ucap Isa seraya beranjak menuju dapur. Ramlan menatap ke arah istrinya yang menghilang di balik pintu dapur.
Ia kemudian menelantangkan badan di atas kursi tamu. Selanjutnya ia bangkit kemudian menuju kamar. Di sana ia berbaring sendirian hingga pintu kamar dibuka dari luar. Rupanya Isa telah kembali setelah selesai mengeroki ibunya. "Mas, belum ngantuk ya?" ujar Isa seraya duduk di pangkuan Ramlan yang saat itu memang dalam posisi duduk di atas tempat tidur. Ramlan agak terkejut ketika istrinya tersebut duduk di pangkuannya, padahal biasanya Isa suka langsung duduk di tempat tidur. Meski begitu, Ramlan merasa senang karena akhirnya sang istri berinisiatif bermanis manja kepadanya. Ia merasa begitu bahagia karena sang istri juga berinisiatif membukakan bajunya. Isa juga bahkan mendorong tubuh Ramlan ke atas kasur, kemudian menindihnya. Ramlan merasa begitu nyaman dengan sentuhan Isa. Karena nyamannya ia pun memejamkan kedua matanya. Saat membuka kedua matanya, tiba-tiba Isa berubah wujud menjadi sesosok perempuan berpakaian serba merah dengan wajah yang sangat mengerikan. Kedua matanya melotot besar, mulutnya yang lebar menampakkan gigi-giginya yang kotor dan dipenuhi darah. Bau amis tercium menyengat. Suara cekikikan sang kuntilanak merah terasa menusuk gendang telinga Ramlan. Sosok mengerikan tersebut juga mencekik leher Ramlan hingga ia tidak berkutit. Ia meronta-ronta bahkan berteriak meski suaranya hampir tidak keluar. "Ah, tolong!" Suara teriakan putus-putus Ramlan serta suara benturan membuat semua penghuni rumah, termasuk Isa yang ternyata masih berada di luar, berhamburan ke arah kamar di mana Ramlan berada. "Mas Ramlan, buka pintunya!" teriak Isa saat mendapati pintu kamar dalam kondisi terkunci. "Nak Ramlan, bertahanlah! Bapak akan dobrak pintunya," seru Pak Ramijan seraya mengambil linggis yang berada di dapur. Pak Ramijan kemudian mendobrak pintu kamar karena Ramlan tidak kunjung membukanya. Suara putus-putus Ramlan serta suara benturan perlahan berhenti disusul pintu yang berhasil dibuka paksa oleh Pak Ramijan. Setelah pintu terbuka, semua orang terperanjat kaget menyaksikan Ramlan terkapar di atas ranjang dengan kedua tangan mencekik lehernya sendiri. Laki-laki tersebut telah terbujur kaku, meninggalkan dunia untuk selamanya. "Mas Ramlan!" Isa menjerit histeris kemudian menghambur ke arah jasad Ramlan, namun ditahan oleh Pak Ramijan. "Jangan gegabah, Dok. Ini kasus kedua setelah Pak Anwar. Bapak telah gagal menyelamatkan Nak Ramlan. Ini benar-benar di luar kemampuan kita," ucap Pak Ramijan terbata-bata. Isa dan Bu Sirtini menangis tersedu-sedan di hadapan jasad Ramlan. Mereka tidak menyangka jika Ramlan meninggalkan mereka secepat itu. Singkat cerita, jasad Ramlan pun dimakamkan di kampung halamannya di Cirebon. Keluarga Isa pun turut mengantar Ramlan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Dengan perasaan berat hati, semua orang melepaskan jasad Ramlan yang terbungkus kain kafan ke dalam liang lahat. Pak Adar yang turut serta bersama keluarga Pak Ramijan tampak menghampiri Isa yang sedang duduk bersimpah di depan pusara Ramlan. "Kehilangan memang sangat menyakitkan, Nak. Namun dari situ kita bisa mengambil pelajaran berharga. Kehilangan merupakan satu hal yang niscaya akan kita alami. Setiap makhluk hidup pasti akan merasakan kehilangan. Bersabarlah, karena itu merupakan salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala," ujar Pak Adar.
Pak Ramijan yang berada di sana berjongkok kemudian menatap ke arah putrinya. "Berdoalah, Duk, semoga pelakunya cepat terungkap," ucapnya. Waktu berlalu setelah seminggu kemudian di kampung halaman Isa. Pagi itu Isa bersama ibunya pergi ke pasar untuk membeli resiko dapur. Jarak dari desa ke pasar cukup jauh, dan mereka pergi dengan berjalan kaki saja karena tiadanya angkutan umum. Saat berangkat, perjalanan lancar. Hingga pukul 12 mereka pun tiba di pasar. Namun ketika pulang, karena jauhnya jarak saat hari hampir maghrib, mereka baru tiba di suatu kebun setengah hutan. Apalagi ditambah Bu Surtini sempat terjatuh hingga pergelangan kakinya terkilir. Di tengah kebun setengah hutan tersebut mendadak muncul seseorang menghadang langkah keduanya. Isa rupanya mengenal siapa orang tersebut ketika melihat wajahnya. "Hai Isa, masih ingat denganku? Sudah lama sekali kita tidak berjumpa. Bagaimana pernikahanmu? Sudah bubar kan?" ujar laki-laki yang sangat mengenal Isa itu. "Mas Arjo, sedang apa Mas Arjo di sini? Mas Arjo tahu soal suamiku?" tukas Isa sambil menatap waspada ke arah laki-laki yang pernah menjadi kekasihnya itu. Arjo pun terkekeh. "Semua tentang dirimu aku tahu. Itu karena aku masih menganggapmu sebagai kekasihku. Isa, aku tahu kamu pasti akan melewati jalan ini. Aku menunggumu di sini karena aku ingin kita jadian kembali," kata Arjo sambil maju selangkah ke arah Isa. "Nah Arjo, sebaiknya pulang. Hari sudah hampir petang. Ibu dan Isa juga harus segera di rumah sebelum malam tiba," kata Bu Surtini sembari menggenggam tangan putrinya. "Maaf Bu, sebelum putri ibu mengatakan iya, saya tidak akan membiarkan kalian lewat." "Isa, tolong jawab iya," tukas Arjo sembari menatap ke arah Bu Surtini kemudian ke Isa. "Kalau saya mengatakan tidak, bagaimana Mas Arjo? Kami belum selesai berduka. Tolong hargai saya." Isa menatap tajam ke arah Arjo seraya berbicara dengan nada tegas. Arjo terkekeh kemudian maju semakin dekat ke arah Isa dan Bu Surtini. "Artinya kalian tidak akan bisa pulang sampai kamu berubah pikiran, sah?" Arjo mengangkat tangan kemudian mencengkramkan dagu Isa. "Singkirkan tanganmu dari anakku, dasar tidak sopan," hardik Bu Surtini seraya menampar tangan Arjo yang menggenggam dagu Isa. Tampaknya tamparan Bu Surtini membuat Arjo naik darah. Tanpa tedeng aling-aling, mantan kekasih Isa tersebut menyerang Bu Surtini dengan tendangan. Akibatnya Bu Surtini terjengkang ke belakang kemudian jatuh telentang. "Ibu!" Isa berteriak kemudian ke arah ibunya yang sedang mengadu kesakitan. "Abaikan perempuan tua laknat itu. Lihat mataku Isa," hardik Arjo seraya menangkap tangan Isa. Selanjutnya ia memeluk tubuh perempuan itu dengan kuat. Isa menjerit-jerit seraya meronta berusaha melepaskan diri. "Lepaskan aku Mas Arjo. Kamu telah berperilaku tidak sopan kepada ibuku. Kau bajingan," teriak Isa kembali terus meronta. Di saat itu Isa lantas menendang area terlarang Arjo hingga laki-laki itu melepaskannya kemudian mundur beberapa langkah. "Bangsat, kuhabisi juga kau." Arjo yang sudah kesetanan lantas menyambar Isa kemudian memelintirkan tangannya ke belakang, membuat Isa menjerit kesakitan. Di saat keadaan genting, tiba-tiba seorang muncul dan berbicara. "Jadi itu yang dilakukan oleh seseorang yang mencintai Isa. Omong kosong, lepaskan dia." Arjo lantas melihat dengan marah ke arah orang tersebut. "Kau orang gila, tidak perlu ikut campur, atau kau akan kubikin gila beneran,"
balas Arjo tanpa melepaskan Isa. Arjo tersulut amarahnya mendengar kata-kata Budi. Ia kemudian melepaskan Isa, selanjutnya menyerang Budi. "Mas Budi, hati-hati!" teriak Isa kemudian menghampiri ibunya yang masih terduduk di atas tanah. Kemudian Arjo dan Budi pun bergumul berusaha saling mengalahkan. Keduanya saling hantam hingga babak belur. Saat Budi terpojok, Arjo mencabut pisau dan menghujamkannya ke leher Budi. Namun Budi dapat menahan serangan Arjo ketika ujung pisau tinggal sesenti lagi mencapai lehernya. Budi menahan tenaga Arjo sekuat tenaga karena tampaknya lawannya itu ingin menghabisinya segera. "Kau akan mati hari ini, dasar orang gila!" Arjo mendorongkan pisau sekuat-kuatnya. Mendadak Budi bergulir kemudian menepis pisau hingga berbalik ke kerongkongan Arjo. Pisau pun menancap ke kerongkongan laki-laki yang tengah bernafsu untuk menghabisi Budi. Suara kerongkongan terputus terdengar saat mata pisau semakin dalam menembus leher Arjo. Budi melompat mundur kemudian menatap terbelalak ke arah Arjo yang sedang sekarat. "Aku membunuhnya!" pekiknya panik sambil menatap kedua telapak tangannya. Arjo pun terbunuh di tangan Budi setelah perkelahian di hadapan Isa dan ibunya tersebut. Mantan kekasih Isa tersebut terbujur bersimbah darah dengan pisau yang masih menancap di lehernya. Pisau tersebut masih menancap ketika jasad Arjo dibawa ke rumah sakit. Sementara Budi terbebas dari jeratan hukum, mengingat ia hanya ingin membela diri maupun orang yang sedang terancam. Hingga suatu hari kemudian di depan sebuah pos ronda, Isa menatap sayu ke arah Budi yang telah menggendong sebuah tas besar. "Jadi Mas Budi benar-benar akan pergi?" tanya Isa. "Aku di desa hanya seorang pengangguran yang bergantung pada sumbangan warga. Mulai hari ini aku buang kebiasaan itu. Aku harus bekerja agar nanti istri dan anakku tidak kelaparan," tukas Budi sambil tersenyum. "Jaga dirimu baik-baik, Isa. Aku akan pergi mengadu nasib ke kampung orang. Selamat tinggal." Setelah berkata demikian, Budi berlalu meninggalkan Isa. Isa menatap kepergian Budi dengan perasaan seperti disayat-sayat. Dalam hati ia mendoakan semoga Budi sukses dalam perantauannya. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Impian Pupus Sang Pengantin. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmahnya. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel